Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tentang materi yang kemarin kita pelajari. Nah, soal berikutnya masih tetap soal medan listrik. Hari ini kita akan mempelajari soal tipe dari medan listrik. Mungkin seperti yang pernah kalian tahu, soal berikutnya itu seperti ini ya. Mungkin kalian ada beberapa yang udah pernah membaca-baca atau mencari-cari soal medan listrik yang ada di internet atau kalian ya. Nah, soalnya itu seperti ini ya, kalian bisa baca di layar kalian. Bacain dulu ya. Soalnya kayak gini. Jadi, muatan listrik Q1 2 berjarak 9 cm satu sama lain dan besar muatan Q2 4 Q1 letak titik P yang kuat medan listriknya 0 adalah. Nah, soalnya soal tipe kayak gini gitu. Jadi kalian cari manakah letak medan sama dengan 0. Soal seperti ini ada dua jenisnya. Ada yang seperti ini, lalu ada tipe soal di mana kalian harus nyari sama dengan 0, tapi kalau yang pertama itu muatannya jenisnya sama kayak gini, lalu ada tipe soal yang kedua di mana muatannya jenisnya berbeda. Berbeda sama itu seperti apa, Pak? Nah, kita check it out, kita bahas ya. Oke, nah, ini tipe soal yang pertama. Jadi ada dua buah muatan Q1 dan Q2 berjarak 9 cm satu sama lain dan besar muatan Q1 4 kali besar muatan Q2 4 kali Q1. Letak titik P yang kuat medan 0 adalah, nah kita gambarin dulu. Pertama kita punya dua buah muatan. Muatan Q1 ada muatan Q ini terpisah sejauh 9 cm. Di manakah letak medan listrik manakah letak titik P yang kuat medan listriknya 0. Jadi kalian harus nyari mana letaknya atau letak titiknya sama dengan 0. Nah, clue yang pertama kalau kalian nemu muatannya sama kayak gini, letak titik medan listriknya sama dengan 0 itu selalu terletak di antaranya, ini clue-nya. Kalau muatannya sama, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif kayak gini ya. Positif dua-duanya atau dua-duanya negatif, kalian bisa itu terletak di antaranya. Titik E sama dengan 0 lalu terletak di antaranya. Gitu. Oke. Jadi terletak di daerah sini. Di antaranya itu di mana? Ya, tapi bukan di antaranya itu di antara Q1 dan Q, tapi bukan berarti terletak di tengah-tengah. Jadi kita tulis aja. P ini bukan tengah-tengah ya, sekali lagi. P ini bukan di tengah-tengah, tapi di antaranya Q1 dan Q. Nah, karena kita nggak tahu di antaranya itu di mana, maka kita bisa bikin permisalan X. Lalu, maka permisalan sisanya itu adalah 9 X. Kenapa 9 min X ya? Karena totalnya 9. Ini X. Total 9 segini X ya, Bang. Oke, X ya. Kita lanjutin. Nah, yang kedua adalah kita gambarin dulu arah medannya. Q1 kan positif, maka arah medannya selalu berlawanan. Ini ada medan E1. E1 itu adalah medan gara-gara muatan 1. Lalu ini ada medan E. Medan E2 itu adalah medan gara-gara muatan ke. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau udah kayak gini gampang tinggal kerjain. Di awal kita udah sepakat kalau titik P itu nilainya sama dengan 0. Berarti kita masukin. Medan di titik P itu sama dengan 0. Oke, nah kita cek. Di titik P itu ada berapa medan? Ada dua buah medan kan? E1 sama E2. Titik P itu medannya nggak tunggal. Maka kita tulisnya adalah resultan. Sekarang kita masukin E1 karena arahnya ke kanan, positif. Lahin, resultan itu kan penjumlahan ya sebenarnya. E2 arahnya ke ya kan. Maka kalau pindah ruas E1 sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutin kalau tidak ada.
Masukin rumusnya ya. E1 itu adalah K1/R1 kuadrat sama dengan K2 per R2 kuadrat. K-nya kita coret karena ada di kedua ruas. Kita bisa bagi K kedua. Q1-nya kita masukin. Besarnya adalah Q1. Lalu Q2 4. 4. Lalu jaraknya. R itu adalah jarak dari titik yang kita cari ke muatan. Kalau Q1. E1 jaraknya inilah 9 min. Jangan lupa don't forget kuadrat. Itu kemudian ini jarak. Itu biar kuadratnya hilang, kita akarin. Oke. Nah, kita akarin, Q1-nya juga bisa dicoret ya sebenarnya. Ada di kedua ruas kan? Bagi 1. Nah, kemudian baru kita akarin. Kan sisa 1 ya, Q1-nya hilang. Berarti kan Q1 bagi Q1 1 kan? 1 diakarin nilai per 9 sama dengan 2 per kali silang dapat X sama dengan 18 min. Ini pindah ruas. X plus 2X sama dengan 8. Arti 3X. Berarti X-nya sama dengan 18 bagi 3. Kan? Berarti kita dapat kalau ini adalah 6. Berarti dari sini adalah. Oke, nah, Pak, pilihan jawabannya gimana ya? Berarti kalian ada punya sebuah pilihan jawaban. Pertama adalah ya 3 cm 1, atau jawaban yang kedua adalah bukan kiri, kanan. Nah, ini Q1 ini kanan. Atau jawaban yang kedua adalah 6 cm. Kan ada yang tanya. Harap dan mengerti untuk hal seperti yang tipe pertama. Nah, sekarang kita lanjutin soal yang seperti yang kedua. Sudah menyiapkan soal. Siap dulu ya. Oke. Kita udah nyiap soalnya. Bentar. Oke, nah. Soal yang kedua itu. Oke, jadi 2 buah muatan masing-masing 1 ke 10 cm, tentukan titik-titik yang memiliki 4 medan. Nah, lihat sini. Bedanya apa ya sama yang tadi? Bedanya kalau di gambar ini muatannya positif, ini muatannya negatif. Kita tulis dulu. Satunya 1 mikrokolom, ini 4 mikrokolom. Beda ya, kalau tadi dua-duanya positif, kalau ini positif 1. Nah, kalau ini ada clue-nya. Ya, kalau ini titik E sama dengan 0 terletak sebelah luar muatan yang lebih kecil. Jadi kalau tadi diantaranya, kalau ini terletak sebelah luar yang muatan yang lebih kecil, tanpa kalian harus peduli plus atau minusnya. Contoh soal ini, kan 1 mikrokolom, ini min 4 mikrokolom. Nah, minus itu nggak dihitung. Kalian cuma lihat angkanya aja, 1 sama 4. Lalu terletak di sebelah luar yang muatannya kecil. Jadi kita lihat ini 4. Letak di sini. Ya sama kayak tadi ya, kita namain aja ya titik. Nah, titik P ini medan listriknya kan. Sekali lagi ya, terletak sebelah luar yang muatannya lebih 1 sama 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1 ya, letak luarnya 1. Karena kita nggak tahu titik P ini di mana, maka kita bisa kasih ini X. Maka dari sini ke adalah plus X karena 10 tambah. Nah sama kayak tadi, kita lakuin adalah apa? Kita gambarin arah medan. Ya.
I1 kan punya medan E1. Pasti arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Muatannya positif. Lalu menjadi E1. Nah, kalau Q2 kan negatif. Maka arah medan selalu mendekati muatannya E2. Sekarang kita lanjutin. Sama kayak tadi ya. Bawa sigma E itu kan ada apa aja? Ada E1 tambah E2 ke kanan itu. Lihat ini ya. Plus minus di sini bukan gara-gara muatannya, tapi plus minus di sini itu gara-gara arahnya. Lihat, E2 walaupun muatannya negatif, tapi karena arahnya ke kanan, maka dia jadi E1 walaupun muatannya positif, karena arahnya ke kiri, maka dia jadi. Oke, sama kayak tadi ya, sama persis caranya kayak tadi, ya. E2 sama dengan E1. Jadi kalau kita masukin K per R2 kuadrat sama dengan K1 per R1 kuadrat. Sama kayak tadi. Kita bagi K kedua ruas. Dan kita masukin angkanya. Itu 1 ke kolom R2. Bukan 1 deng, 4 sorry. Nah, R2 itu kan dari ini kan. Dari 10 plus kuadrat 1 per X kuadrat mikronya ya. Itu kemudian supaya kuadratnya hilang kita akarin. Nah 4 diakarin 2 X hilang kuadratnya sama dengan 1 per ruas 2X kan ini kali silang ya. 10 plus X ruas 2X sama X-nya. Berarti tambah 10. Nah, jadi kalian punya option 2 pilihan. Yang pertama, apa? 10 cm kiri I1 atau pilihan kedua 20 cm kiri I2. Ya, jadi nanti kalian kalau optionnya jawabannya ABC atau PG pilihan ya kalian tinggal ya aja salah satu option yang ada jawaban. Oke, sampai di sini dulu. Ini adalah soal medan listrik tipe berikut. Nanti setelah ini Bapak akan jelasin soal berikutnya yang ada hubungan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Pelajari di soal berikut.